Bismillahirrahmanirrahim. Setiap muslim wajib mengetahui bahwa tuma'ninah adalah salah satu rukun salat. Karena itu, barang siapa tidak tuma'ninah dalam salatnya, maka salatnya tidak sah. Rasulullah SAW mengingatkan tuma'ninah dan khusyuk dalam salat, seperti yang disebutkan dalam hadis orang yang buruk salatnya, al-musi' salatahu. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha 'ala salawatil khams, ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa 'alima annahunna haqqun min 'indillah, dakhala al-jannah." Atau qala wajabat lahul jannah, atau qala haruma 'alan nar. Barang siapa menjaga salat 5 waktu, rukuknya, sujudnya dengan tuma'ninah, menjaga wudunya dan dikerjakan pada waktu-waktunya, kemudian dia mengetahui bahwa perintah ini benar-benar datangnya dari Allah, maka dia akan masuk surga. Atau beliau bersabda, wajib atasnya surga. Atau beliau bersabda, dia diharamkan masuk neraka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Hanzalah Al-Katib radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Haythami bahwa rawi-rawi Imam Ahmad, rawi-rawinya sahih. Disebutkan dalam Majma'uz Zawaid, jilid 1 halaman 288. Hadis ini sahih dengan beberapa syawahidnya, beberapa hadis-hadis yang menguatkan. Silakan lihat dalam kitab Mausu'atu Musnadil Imam Ahmad. Adapun kiat-kiat meraih khusyuk dalam salat disebutkan dalam kitab As-Salatu wa Atharuha fi Ziyadatil Iman wa Tahdhibin Nafs, halaman 11 sampai 24, karya Syekh Husain bin Audah hafizahullahu taala. Setiap muslim harus berusaha untuk khusyuk dalam salatnya, karena khusyuk merupakan yang pertama diangkat dari manusia. Kekhusyuan dalam salat bisa diperoleh dengan berbagai hal. Sebagian ada yang di dalam salat itu sendiri, dan sebagian lain ada di luar salat. Di antaranya, yang pertama, mengingat kematian. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuril mauta fi salatik, fa innar rajula idza dzakara al mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu, wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha." Ingatlah kematian dalam salatmu, karena jika seseorang mengingat kematian dalam salatnya, niscaya ia akan melakukan salatnya dengan baik. Salatlah seperti salat orang yang tidak menyangka bahwa dia akan melakukan salat yang lainnya, yakni karena meninggal dunia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 1421. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, Al-Baihaqi dalam Az-Zuhd, dan yang lainnya. Silahkan lihat dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 1914 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, merenungkan makna dari bacaan-bacaan yang ada di dalam salat. Ketika seorang hamba sedang mengucapkan Allahu Akbar, dia akan selalu membayangkan makna kalimat tersebut dan segala sesuatu yang menyangkut keagungannya. Ketika dia meminta perlindungan, dia akan selalu memikirkan makna yang terkandung dalam perlindungan tersebut, yaitu berharap dan memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Mendengar. Dialah Zat yang mendengar hambanya, yang Maha Tahu. Dialah Allah yang mengetahui apa yang dibisikkan oleh setan. Dia juga membayangkan bahwa dengan apa yang dia lakukan itu berarti membuka pintu kebaikan dan menutup semua pintu kejelekan. Dengan demikian, seorang hamba merenungkan makna-makna yang terkandung di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, tasbih, subhanallah,
Kalau dalam salat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini dia dituntut untuk membuka kitab-kitab tafsir dan penjelasan para ulama agar dia benar-benar memahami apa yang diucapkannya dan mengucapkan apa yang dipahaminya. Semua itu dilakukan di dalam salat sesuai dengan kemampuan yang dia miliki dengan kerja keras. Yang ketiga, meninggalkan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguh Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemaksiatan merupakan penghalang yang merintangi kekhusyuan di dalam solat. Sedangkan memperbanyak kebaikan dapat menjadikan solat lebih baik dan lebih khusyuk. Yang keempat, tidak banyak tertawa. Karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuktsiridh dhahik, fa inna kathratadh dhahiki tumitul qalb." Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 930 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kelima, memilih pekerjaan yang sesuai. Hal itu dapat dipertimbangkan dari beberapa sisi. Yang pertama, dari segi kehalalan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang thayyib, sedangkan memakan barang yang haram menjadikan doa tidak terkabul dan kekhusyuan akan sirna. Yang kedua, carilah pekerjaan yang tidak bentrok dengan waktu-waktu salat. Yang ketiga, usahakan mencari pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan, sehingga ketika tiba waktu salat, dia pun dapat menghadap Rabb-Nya dengan hati yang khusyuk. Yang keenam, tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sibuk terhadap dunia dapat mengurangi perhatian seseorang terhadap akhirat. Ambillah perkara dunia sekadar untuk menutupi kebutuhanmu dan keluarga. Jika pekerjaan pada waktu pagi sudah cukup, tidak usah bekerja pada sore hari. Jika sudah sukses dalam bisnis tertentu, tidak usah sibuk dengan bisnis lain yang dapat menghilangkan konsentrasi pikiran dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, juga melupakan diri sendiri dan keluarga. Yang ketujuh, banyak membaca Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua itu dapat melembutkan hati dan menjauhkan diri dari setan. Yang kedelapan, bersegera mengerjakan salat, sehingga tidak membuat ia berlari karena tidak ingin ketinggalan berjamaah, yang pada akhirnya dia akan melaksanakan salat dalam keadaan tidak tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun, 'alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Jika salat sudah diiqamatkan, maka janganlah mendatanginya dengan berlari, namun datangilah dengan berjalan. Tenanglah, apa yang kamu peroleh lakukanlah, dan apa yang terluput maka sempurnakanlah. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 908, dan Imam Muslim nomor 603. Yang kesembilan, merapatkan dan meluruskan shaf. Lurusnya shaf termasuk kesempurnaan salat, sedangkan bengkoknya shaf akan mengakibatkan permusuhan, pertentangan hati, kurangnya iman, dan hilangnya kekhusyuan. Demikianlah 9 tips agar kita khusyuk dan tuma'ninah dalam melaksanakan salat.